Hand of God. Insiden kontroversial ini melibatkan pemain terbaik di dunia Diego Maradona. Momen ini terjadi pada 22 Juni 1986 di Stadion Azteca, Mexico City dalam laga perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina melawan Inggris. Pertandingan ini memiliki tensi yang sangat tinggi karena 4 tahun sebelumnya Argentina dan Inggris terlibat dalam Perang Falklands atau Perang Malvinas. Kejadian itu terjadi di babak kedua di menit ke-51. Gelandang Argentina Jorge Valdano melepaskan umpan yang salah sasaran. Namun, bola tersebut memantul ke atas setelah menyentuh kaki pemain Inggris Steve Hodges. Bola melambung tinggi di dalam kotak penalti Inggris. Shilton kemudian melompat dengan tangan terangkat untuk meninju bola. Di saat yang sama, Maradona juga melompat dan dengan gerakan yang sangat cepat menunjukkan tangan kirinya ke arah bola sebelum tangan Shilton mencapainya. Bola masuk ke gawang. Para pemain Inggris langsung memprotes keras wasit asal Tunisia Ali bin Nasser. Namun, wasit tidak melihat kejadian itu dan mengesahkan gol tersebut. Setelah pertandingan berakhir, wartawan bertanya kepada Maradona tentang gol tersebut. Maradona dengan cerdik menjawab hanya gol itu dicetak sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan. Tandukan Zinedine Zidane. Peristiwa ini terjadi di final Piala Dunia 2006 antara Prancis melawan Italia di Olympia Stadion Berlin pada 9 Juli 2006. Pertandingan ini sangat emosional karena merupakan laga profesional terakhir dalam karir legendaris Zinedine Zidane. Awalnya, Zidane dan Marco Materazzi terlibat dalam sebuah percakapan singkat saat berjalan menyusuri lapangan setelah sebuah serangan. Saat keduanya mulai berjalan kembali ke posisi masing-masing, Materazzi terlihat mengucapkan sesuatu kepada Zidane. Zidane, yang dikenal sebagai pemain dengan kontrol emosi tinggi, tiba-tiba berhenti, berbalik dan berjalan ke arah Materazzi. Tanpa ragu, Zidane menghantamkan kepalanya dengan keras ke dada Materazzi. Wasit Horacio Elizondo menarik kartu merah langsung dari sakunya dan mengusir Zidane dari lapangan di menit ke-110. Tanpa Zidane, Prancis kehilangan eksekutor penalti andalan mereka dalam babak adu penalti. Italia akhirnya memenangkan pertandingan melalui adu penalti dengan skor 5-3 dan menjadi juara dunia. Materazzi akhirnya mengakui bahwa ia menarik jersey Zidane dan saat Zidane bertanya apakah ia menginginkan jersinya, Materazzi menjawab dengan kalimat provokatif, "Lebih baik saudara perempuanmu." Luis Suarez, World Cup 2010. Peristiwa ini terjadi di Piala Dunia 2010 pada babak perempat final antara Uruguay melawan Ghana. Kejadian ini sering disebut sebagai salah satu momen penyelamatan paling dramatis dan kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. Kejadian ini terjadi tepat di detik-detik terakhir perpanjangan waktu, saat situasi di depan gawang Uruguay sangat kacau. Ghana mendapatkan peluang terakhir melalui tendangan bebas. Bola melambung ke dalam kotak penalti Uruguay. Terjadi kemelut di depan gawang kiper Uruguay Fernando Muslera. Pemain Ghana, Stephen Appiah, melepaskan tembakannya berhasil diblok. Lalu sundulan pemain Ghana lainnya, Dominic Adia, mengarahkan tepat ke gawang yang sudah kosong. Luis Suarez, yang berdiri di garis gawang, secara sengaja menepis bola dengan kedua tangannya agar tidak masuk ke gawang. Wasit Olegario Benquerenca tidak punya pilihan lain selain memberikan kartu merah langsung kepada Luis Suarez dan memberikan hadiah penalti untuk Ghana. Asamoah Gyan, pemain bintang Ghana yang saat itu menjadi eksekutor utama, maju sebagai penendang penalti. Namun, tendangan Gyan membentur mister gawang. Uruguay selamat dari kekalahan secara ajaib. Kamera bahkan sempat menangkap momen Suarez yang terlihat berteriak kegirangan dari lorong pemain ketika penalti Ghana gagal. Setelah perpanjangan waktu berakhir satu sama, pertandingan ditentukan lewat adu penalti, dan Uruguay menang adu penalti dengan skor 4-2. Bagi pendukung Uruguay, Suarez adalah pahlawan, karena ia rela mengorbankan dirinya dengan kartu merah demi menyelamatkan tim dari kekalahan di detik terakhir. Sementara bagi pendukung Ghana dan mayoritas pencinta sepak bola dunia, tindakan tersebut dianggap curang karena merampas peluang emas yang sah milik Ghana. Penembakan Andrés Escobar. Insiden pembunuhan Andrés Escobar adalah insiden gelap yang paling tragis dalam sejarah sepak bola. Pada Piala Dunia 1994, Kolombia datang dengan harapan besar setelah rekor impresif di babak kualifikasi. Namun, mereka tampil buruk. Dalam pertandingan kedua fase grup melawan tuan rumah Amerika Serikat pada 22 Juni 1994, Andrés Escobar, seorang bek yang dikenal elegan, tenang, dan disiplin, melakukan gol bunuh diri saat mencoba menghalau umpan silang lawan. Kolombia kalah 1-2 dalam pertandingan tersebut dan akhirnya tersingkir dari turnamen lebih awal. Masalahnya, Kolombia saat itu sedang berada di bawah pengaruh besar kartel narkoba. Banyak pihak, terutama para bandar judi besar, kehilangan uang dalam jumlah yang sangat fantastis karena kekalahan tim nasional yang kadang-kadang akan menjuarai Piala Dunia tersebut. Andrés Escobar tidak mengetahui bahaya yang menantinya di tanah air. Meskipun rekan setimnya memperingatkan agar dia tetap bersembunyi atau tidak keluar rumah, Escobar merasa dia tidak melakukan kesalahan karena sepak bola hanyalah olahraga.
ia memutuskan untuk pulang ke Medellin. Sayangnya hanya berjarak sekitar 10 hari setelahnya, insiden itu terjadi. Escobar sedang berada di sebuah klub malam bernama El Indio di pinggiran kota Medellin. Saat ia hendak masuk ke mobilnya, sekelompok pria menghampirinya dan mulai mengejeknya perihal gol bunuh diri tersebut. Escobar mencoba berargumen bahwa itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Salah satu pria tersebut bernama Humberto Munoz Castro mengeluarkan pistol dan menembak Escobar sebanyak 6 kali. Andres Escobar dinyatakan meninggal di usia 27 tahun. Tendangan hantu Frank Lampard. Kejadian ini terjadi pada 16 besar Piala Dunia 2010 dalam laga klasik antara Jerman melawan Inggris di Bloemfontein, Afrika Selatan pada 27 Juni 2010. Jerman sempat unggul 2-0 melalui gol Miroslav Klose dan Lukas Podolski. Dan Inggris sempat membalas melalui sundulan Matthew Upson menjadi 2-1. Frank Lampard melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti. Bola melewati jangkauan kiper Jerman Manuel Neuer. Bola menghantam bagian bawah misar gawang Jerman, memantul ke bawah, lalu memantul kembali ke atas sebelum akhirnya ditangkap oleh Neuer. Dari sudut pandang televisi dan jutaan penonton di seluruh dunia, bola tersebut terlihat jelas sudah melewati garis gawang sekitar setengah meter. Wasit menganggap bola belum sepenuhnya melewati garis gawang. Permainan dilanjutkan begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Frank Lampard tampak sangat bingung dan tidak percaya. Pemain Inggris melakukan protes keras, namun wasit bergeming. Rekaman lambat yang ditayangkan di layar stadion beberapa detik kemudian menunjukkan dengan sangat jelas bahwa itu adalah gol sah. Jerman yang memanfaatkan rapuhnya mental Inggris justru berpesta gol. Jerman mencetak 2 gol tambahan melalui Thomas Muller dan pertandingan berakhir dengan kekalahan telak Inggris 4-1. Inggris tersingkir dari turnamen, dan kekalahan ini menjadi salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah sepak bola Inggris di Piala Dunia. Setelah insiden Lampard, FIFA akhirnya mulai melakukan riset serius untuk goal line teknologi. Dan 4 tahun kemudian, pada Piala Dunia 2014, teknologi garis gawang yang secara otomatis mengirim sinyal ke jam tangan wasit jika bola masuk akhirnya resmi diterapkan.